Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang agama kita ini adalah agama ilmu. Agama kita adalah agama ilmu. Dan harusnya setiap muslim tidak pernah berhenti untuk belajar setiap harinya. Ilmu ini terutama ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pondasi utama keimanan. Kalau kita sering duduk di majelis ilmu seperti ini, setengah jam, 1 jam, tergantung waktu yang Bapak Ibu lowongkan, maka dia akan mendatangkan keimanan seseorang. Jadi terasa ada keimanan kepada Allah dalam hati. Dan kalau iman sudah ada, dia akan mengubah seseorang itu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Berapa banyak penjahat, pelaku kriminal bertaubat karena mereka duduk dalam majelis ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat dan petua para ulama, ya, para ustadz, para kiai. Misalnya. Dan juga berapa banyak orang yang pelit menjadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, orang yang bodoh jadi pintar. Semuanya bisa berubah dengan keimanan itu. Bagaimana figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sebelum masuk Islam, dia sangat membenci Islam. Bahkan keluar setiap hari dari rumahnya hanya untuk menyiksa kaum muslimin. Tetapi subhanallah, hidayah masuk dalam hatinya setelah mendengarkan beberapa ayat dan membaca sendiri dari surah Taha, surah nomor 20 dalam Al-Quran, maka dia pun tersentuh secara keimanan. Akhirnya dia masuk Islam dan setelah itu dia menjadi figur dan suri tauladan bagi kaum muslimin, bahkan bagi penduduk dunia. Dia sempat memimpin 10 tahun di masa kerajaannya, dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, itu memperluas wilayah kaum muslimin, di saat itu bisa menguasai hampir setengah dunia dengan menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ada dari kalangan tabi'in, seperti yang disebutkan namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, ini dulu perampok jalan. Ya, kalau kita sekarang mungkin preman ya. Setiap orang lewat di wilayah yang dikuasai oleh Fudail bin Iyad, pasti orangnya dibunuh dan diambil hartanya. Tapi subhanallah, satu waktu Allah sentuh dia karena dia mendengarkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah belum tiba masanya orang-orang beriman itu tersentuh hatinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia pun merasa hatinya lunak. Kemudian dia mulai bertaubat dan akhirnya menjadi ulamanya muslimin. Kalau Bapak Ibu mencari tahu tentang definisi zuhud, bagaimana orang mendahulukan akhirat dari dunia, masalah ibadah, masalah penataan hati, maka kita akan temukan pasti ada nama Fudail bin Iyad. Dan sampai di masa kita sekarang sama. Berapa banyak orang yang dulu dalam majelis ilmu, mereka berubah menjadi orang lebih baik justru karena mendengarkan ilmu tersebut. Karena yang disampaikan wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wahyu itu akan bicara dengan hati manusia. Secara otomatis insya Allah, orang juga secara akal sehat akan menangkap orang yang datang dalam majelis ilmu akan berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Pasti otomatis mereka lebih ingin mendapatkan kebaikan, ingin berubah atau mengubah keadaannya. Selain majelis ilmu pasti akan beda sekali tujuan dan maksudnya. Walhamdulillah.